Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustain SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Rejdosari 1, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Salatiga tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi kisah keteladanan Luqman, subtema nasihat Luqman kepada anaknya. Berikut praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya di pagi yang indah ini semuanya sehat walafiat. Pada materi hari ini Pak Guru nanti akan menyampaikan materi tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Mungkin dari pelajaran yang kemarin anak-anak sudah tahu siapa Luqman, terus Luqman banyak bersyukur. Akan tetapi pada pelajaran hari ini kita nanti akan belajar tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Banyak sekali nasihat Luqman yang patut kita contoh. Alangkah baiknya sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan niat baik kita di pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak diberikan pemahaman dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Nah, untuk itu silakan ketua kelasnya Mbak Farah maju untuk memimpin berdoa. Mbak Farah, silakan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Farah. Mudah-mudahan dengan doa kita semua diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru akan menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang nasihat Luqman. Sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran pada materi kisah keteladanan Luqman, yaitu nasihat Luqman Al-Hakim. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi ceramah interaktif. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan nasihat Luqman Hakim terhadap anaknya atau kepada anaknya. Yang kedua, melalui diskusi dan penayangan video, anak-anak mampu menganalisa kisah keteladanan Luqman Al-Hakim, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, melalui ceramah interaktif dan tayangan video nanti dan diskusi, anak-anak mampu memperinci apa saja kisah keteladanan Luqman dengan baik dan benar. Terus yang terakhir yaitu melalui diskusi dan mengamati video, anak-anak mampu menceritakan kisah keteladanan Luqman, terutama nasihat beliau kepada anaknya. Banyak sekali nasihat-nasihat Luqman. Nanti Pak Guru akan sampaikan apa saja nasihat beliau kepada anak-anak. Mungkin dari pelajaran yang lalu anak-anak sudah tahu bahwa siapa Luqman itu. Terus Luqman banyak bersyukur. Luqman itu siapa kemarin ya? Ada yang tahu? Yang tahu siapa? Mbak Farah. Hamba Allah yang saleh. Luqman bukan rasul, bukan nabi, bukan pula malaikat, tetapi Luqman menjadi seorang ayat pilihan Allah.
Iya, betul sekali. Jadi Luqman itu bukan seorang nabi ya anak-anak. Akan tetapi beliau namanya diabadikan dalam Al-Quran. Karena nasihat-nasihat beliau. Loh, bukan seorang nabi, tapi namanya ada di Al-Quran. Bahkan abadi sepanjang masa, mulai dari zaman dulu sampai akhir zaman, nama beliau tetap ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, pada materi kali ini, Pak Guru akan menyampaikan nasihat beliau kepada anaknya. Nah, oleh sebab itu, anak-anak nanti simak video tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Tapi sebelumnya, Pak Guru absen dulu. Absen kehadiran. Apakah di antara anak-anak ada yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Nah, Pak Guru akan absen. Absen nomor 1, Farah. Hadir, Pak. Iya, Jiroh. Mas Zainal. Pak. Mas Fajar. Pak. Mbak Sonia. Nah, semuanya hadir. Adakah hari ini yang tidak hadir? Tidak. Tidak, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semuanya hadir. Tidak ada halangan suatu apa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam belajar. Karena apa? Tanpa kesehatan, tanpa diberikan kemudahan dan kesempatan, kita hari ini tidak mungkin bisa berada di sekolah, bisa berada di kelas, mengikuti pelajaran. Nah, sekarang anak-anak bisa menyimak tujuan dari pembelajaran yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu dengan berdiskusi nanti, dengan berceramah, interaktif, nanti anak-anak bisa paham, bisa menganalisa nasihat Luqmanul Hakim, lebih-lebih bisa menceritakan kisah Luqman, terutama nasihat beliau terhadap anaknya. Nah, sebelumnya silakan anak-anak saksikan video tentang kisah Luqmanul Hakim. Nah, silakan kalian perhatikan ya, pesan Luqman kepada anak. Kalian saksikan, nanti dipahami dan dianalisa. Setelah nanti kalian menonton video, Pak Guru akan membentuk, mengorganisir atau menjadikan beberapa kelompok dari masing-masing kalian. Silakan diperhatikan. Nah, ini pesan Luqman kepada anak. Silakan ya diperhatikan. Jangan sampai tidak memperhatikan, nanti tidak paham. Silakan, jangan ngomong sendiri ya, diperhatikan anak-anak. Setelah kalian memperhatikan dan menyaksikan tampilan video yang Pak Guru tayangkan tadi, apakah anak-anak semuanya sudah paham? Paham? Nah, dari pemahaman kalian, sebelumnya Pak Guru akan menerangkan tentang nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Ada 5. Yang pertama yaitu jangan musyrik atau mensekutukan Allah. Nah,
Adakah di antara kalian yang tahu apa itu musyrik? Iya, menyekutukan Allah. Musyrik itu mensekutukan Allah. Kita menduakan Allah, lebih-lebih tidak mau menyembah kepada selain Allah. Nah, itulah musyrik. Jadi musyrik itu merupakan dosa besar yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Karena apa? Dosa besar itu dosa yang tidak mungkin nanti Allah mengampuninya. Allah tidak akan mau mengampuninya karena itu termasuk dosa besar. Lebih-lebih sudah menyembah selain Allah. Terus yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nasihat Luqman yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Siapa di antara kalian yang sehari-harinya tidak berbakti alias selalu membantah perintah ataupun nasihat orang tua? Semoga tidak ada ya. Iya, semoga tidak ada. Termasuk anak-anak yang birrul walidain, yaitu anak yang berbuat baik atau bagusi orang tuanya, baik atau berbakti kepada mereka. Karena apa? Orang tua kita itu di mana ridhonya Allah itu tergantung ridho dari kedua orang tua. Sebagaimana hadis Nabi, ridho wahu fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Kalau kalian berharap mendapat ridho Allah, kalian juga harus meraih ridho kedua orang tuanya, baik bapak maupun ibu. Lebih-lebih ibu. Jangan sampai kalian berdosa atau berbuat yang tidak baik. Bahkan di lingkungan sekitar kita ini, ya, di lingkungan sekitar itu banyak anak atau orang, ya, yang durhaka, banyak anak yang membantah, ya toh, atau membangkang, tidak patuh terhadap orang tua. Itu sebabnya apa? Nah, dari nasihat Luqman ini nanti kita cari tahu apa penyebab daripada banyaknya anak-anak yang tidak patuh terhadap orang tua ataukah kepada bapaknya atau ibunya. Itu sebabnya apa anak-anak? Nanti kalian diskusikan ya, diskusikan dengan kelompoknya. Nanti dibimbing Pak Guru, kita cari solusinya. Apa sebabnya? Mungkin yang pertama kurangnya pendidikan, ya toh, anaknya malas belajar, tidak pernah mengaji, tidak pernah mendengarkan nasihat Pak Guru dan Pak Kiai ataupun bapak ibunya. Makanya banyak anak yang durhaka, anak yang membantah, yang tidak berbakti kepada mereka. Alhamdulillah nih. Semoga kita semua, di lingkungan kita semua tidak ada orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Bahkan itu ada dongeng. Kalian kalau tahu dongeng apa cah? Yang anak berdurhaka kepada orang tuanya. Dongeng apa? Iya, malin kundang. Malin kundang itu anak yang dulunya berbakti, tapi setelah anak tersebut itu merantau jauh, sukses, orang tersebut melupakan orang tuanya, lebih-lebih ibunya, sombong, tidak mengakui ibunya itu sebagai ibu, malu karena orang tuanya itu orang yang miskin. Dia mendapatkan istri orang kaya raya, dia malu menyampaikan kalau ibunya ini. Nah, itulah durhakanya malin kun. Kita jangan sampai seperti itu. Terus dikutuk, tidak dapat ridhonya orang tua, dikutuk oleh ibunya, menjadi batu. Siapa yang mau dikutuk menjadi batu, Mas Zainal? Ya, kalau tidak mau, di rumah selalu berbakti dan patuh kepada kedua orang tua. Terus yang ketiga, berhati-hati dalam melakukan sesuatu anak-anak. Kalian kalau mau berbuat sesuatu harus dipikir dulu. Dipikir apakah perbuatan ini yang saya lakukan kira-kira benar tidak, kira-kira ada manfaatnya tidak, dosa tidak.
kalian harus pertimbangkan. Kita jangan asal berbuat. Kita jangan asal melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Sama yang ketiga ini, anak-anak paham ya? Iya. Terus yang keempat, ini menegakkan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar serta bersabar. Kalian dalam sehari semalam sholat itu berapa waktu? 5 waktu. Nah, sholat itu hukumnya apa? Wajib. Siapa ya? Bagi Kita umat Islam, terutama yang sudah balik. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jika kita meninggalkan sholat, ya, kita akan berdosa. Akan tetapi, kalau kita menjalankan sholat tepat waktu, kita akan mendapatkan pahala, maka dapat fadl, dapat keutamaan. Bahkan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholatnya khusyuk, ikhlas, seakan-akan sholat itu menghadap Allah langsung. Kita nanti pasti tidak akan berbuat maksiat, tidak mau berbuat dosa, pasti itu. Karena takut ketika kita sujud, ya, kita merendah kepada Allah dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita menunjukkan paling bawah, kita mencium, ya Pak, kepala kita berada di tanah, itu berarti kita berada di paling bawah, ya toh? Jadi kita tidak akan berbuat sombong, tidak akan berbuat kemaksiatan kalau kita sholatnya khusyuk, ikhlas, akan melihat Allah, pasti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi beda kalau kita sholatnya hanya asal-asalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepet-cepetan, itu nanti ya percuma, kita tidak dapat pahala, bahkan malah berdosa. Padahal sholat itu harus dikerjakan dengan khusyuk, dengan tumakninah, anteng, ya. Biar apa? Biar kita bisa menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh itu ada 2 rakaat, betul tidak? Dan harus dikerjakan tepat waktu, ya waktu subuh kerjakannya. Tidak boleh subuh dikerjakan pada waktu duhur, tidak boleh. Terus waktu duhur, ya dikerjakan waktu duhur. Sholat duhur ada berapa rakaat? 4. Kalau sholat asar ada berapa rakaat? Sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Yang keempat ini, kalau kita mau menegakkan sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya, dengan tumakninah, dengan khusyuk, insya Allah kita akan menegakkan agama kita, agama Islam. Ya, as-sholatu imaduddin. Barang siapa mendirikan sholat, berarti sama halnya dengan menegakkan agama Islam. Karena sholat itu tiangnya agama. Tiang, kalian tahu tiang? Tiang itu sebagai penopang. Nah, rumah kalau tidak ada tiangnya roboh, ya kan? Iya. Nah, makanya agama itu harus ada tiangnya. Tiangnya ya sholat itu. Sholat 5 waktu harus dikerjakan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kekhusyukan. Tidak boleh asal-asalan. Kemudian bersabar. Nah, siapa di antara kalian yang ketika menerima musibah apapun itu, kalian malah marah-marah, menyalahkan Allah, menyalahkan temannya, menyalahkan lingkungan dan sebagainya, itu tidak mencerminkan sebagai orang mukmin yang baik, orang mukmin yang bertakwa. Orang Islam yang bertakwa kalau menerima musibah ya innalillahi
Allah. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Kita harus sabar. Itu nasihat Luqman Hakim yang keempat, kita harus sabar dalam menerima cobaan, dalam menerima ujian. Dalam menerima ujian, tidak boleh marah, tidak boleh cara menyampaikannya itu dengan mengeluh, dengan cara mengeluh, ya. Tapi harus sabar. Semua dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita mengeluh, bahkan dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga. Harus sabar. Dalam keadaan sulit apapun, sesulit apapun kita harus bersabar. Ya, karena sabar itu akan membawa kita menuju kemenangan. Beda kalau orang yang tidak sabar, pasti akan mudah marah. Setan akan mengiringi orang kalau tidak mau sabar itu pasti ada setan yang mengiringi di belakangnya. Makanya kita harus menjadi hamba yang sabar. Kemudian yang kelima, tidak menyombongkan diri. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, harus mempunyai rasa tawadhu, rendah hati. Tidak boleh sombong. Sombong itu perbuatan terpuji atau tercela? Tercela. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. 5 ini harus kalian pegang erat-erat biar menjadi anak yang benar-benar soleh dan soleh. Jangan sombong. Karena yang benar sombong itu hanya Allah. Kita itu tidak punya apa-apa. Kalian masih ingat waktu kalian dilahirkan ke dunia ini, kalian membawa apa? Tidak membawa apa-apa, ya kan? Ya. Pakaian sehelai pun tidak. Molos, ya kan? Molos, rusak, kotor. Makanya jangan sombong. Bahkan ketika nanti kita mati pun tidak membawa apa-apa. Bahkan kita tinggal di dalam kubur, di dalam tanah. Makanya kita hidup itu tidak boleh sombong, anak-anak. Kita ikuti nasihat beliau Luqman Hakim. Sombong itu perbuatan yang tercela. Tidak boleh. Kita harus mempunyai sifat rasa tawadhu, rendah hati kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Biar apa? Biar derajat kita diangkat oleh Allah. Walaupun anak orang kaya, kalian jangan membangga-banggakan diri. Saya ini Pak, anaknya orang kaya, punya mobil Mercy, punya kapal pesiar, rumahnya tingkat 7, ya, dan sebagainya. Tidak boleh dipamerkan, itu tidak boleh. Tapi harus merendah. Semua itu hanyalah titipan dari Allah. Bahkan kapan saja bisa diambil oleh Allah. Makanya dulu ada yang namanya bencana tsunami. Anak-anak tahu ya? Tahu. Nah, bencana tsunami itu merenggut semua, baik harta benda, nyawa, infrastruktur di daerah tersebut, semuanya hancur ludes. Sing kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi hilang, bahkan banyak menjadi korban. Banyak yang meninggal dunia. Yang asal mulanya kaya raya, rumahnya tingkat 7, hancur. Mobilnya mewah, hanya terbawa air. Keok semua, rusak semua, bahkan hilang. Harta bendanya hilang, anaknya ada yang meninggal, istrinya meninggal dan sebagainya. Semuanya hancur. Nah, dalam seketika semua bisa diambil kembali oleh Allah. Makanya kita tidak boleh sombong, karena semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan yang harus kita syukuri. Nah, dari penyampaian Pak Guru tentang nasihat Luqman Hakim ini pada anaknya, Pak Guru akan membentuk kelompok. Silakan anak-anak membuat kelompok, ya. Nanti kita berdiskusi dengan Pak Guru bimbing
dengan masalah yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu kenapa banyak di lingkungan kita anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kita mengacu pada nasihat Luqmanul Hakim, nanti kita diskusikan bersama-sama. Yuk silakan anak-anak membuat kelompok. Nah, setelah kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ini, anak-anak nanti berdiskusi, diskusikan permasalahan yang tadi Pak Guru sampaikan, yaitu kenapa di lingkungan kita banyak sekali anak-anak yang tidak berbakti, bahkan durhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu, anak-anak berdiskusi, akan Pak Guru bimbing dan Pak Guru arahkan, ya, biar nanti semuanya aktif dalam mengikuti diskusi hari ini, yaitu tentang materi kisah keteladanan Luqmanul Hakim, yaitu tentang nasihat Luqman Hakim kepada anak. Kenapa di lingkungan kita banyak sekali anak-anak yang kurang berbakti, bahkan durhaka kepada orang tua. Kita berbicara pada nasihat Luqmanul Hakim ini. Kenapa kira-kira? Nah, kira-kira dari nasihat Luqman Hakim kepada anaknya ini, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Farah. Silakan Mbak Farah kalau mau bertanya. Mengapa dalam menasihati anak dimulai dengan panggilan yang halus? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Kita diskusikan ya, Pak. Kenapa dalam menasihati anak kita memulai dengan panggilan mereka dengan panggilan yang halus? Ya toh, yang namanya nasihat itu kan kita harus disampaikan dengan santun, sopan, ya toh, biar mudah dicerna oleh anak. Jangan asal manggil menasihati kok sambil marah-marah dengan memanggil nama yang kasar. Kan nanti yang kita nasihati malah sedih, malah bisa juga marah. Kalau kita nasihati dengan pelan, dengan penuh santun, dengan ucapan yang halus, panggilan yang halus, otomatis yang menerima nasihat akan lebih enak, ya kan? Iya. Ya, seperti contoh Mbak Sonia, seandainya Pak Guru nasihati, Mbak, kalau makan itu harus sambil duduk ya. Seperti itu, jangan, Mbak Sonia, kalau makan itu harus sambil duduk, kan tidak boleh seperti itu. Ya, nasihat juga harus pelan. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Oh iya, Mbak siapa namanya? Mbak Lulu, ayo silakan Mbak Lulu. Bagaimana yang dimaksud dengan kebutuhan Allah? Iya, pertanyaan bagus. Bagaimana yang dimaksud dengan mensekutukan Allah? Tadi dalam penyampaian di awal sudah Pak Guru sampaikan sedikit, yaitu tentang musyrik atau mensekutukan Allah. Bagaimana Bapak sikap contohkan kita mensekutukan Allah? Contohnya menyembah matahari, menyembah patung, berhala dan sebagainya, pohon-pohon besar. Itu terus percaya sama dukun, meyakini apa yang diucapkan dukun itu pasti terjadi dan pasti benar. Nah, itu termasuk mensekutukan Allah. Musyrik, dosa besar yang nanti tidak akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, amin. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, silakan Mbak Rani. Mengapa Luqman melarang menyekutukan Allah? Kenapa, Pak? Beliau Luqmanul Hakim melarang kita menasihati anaknya untuk dilarang mensekutukan Allah. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, kalau yang namanya mensekutukan Allah itu termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa yang hidupnya dalam keadaan berdosa selama-lamanya? Siapa yang mau? Tidak mau. Karena apa? Yang namanya manusia itu pasti akan mati kalau tidak diampuni, tobatnya tidak diterima, berarti mati dalam keadaan membawa dosa. Alhamdulillah ninggalin. Padahal orang yang membawa dosa itu hukumannya nanti di mana? Di neraka. Siapa yang mau di antara kalian yang masuk neraka? Di sana
tidak ada hidup enak di neraka, itu hidup berat, rekoso hidupnya. Ya, paham ya? Terus siapa lagi yang mau bertanya? Mbak Farah lagi? Ya, silakan Mbak Farah. Sebutkan contoh perbuatan mungkar yang harus kita hindari. Iya, nih perbuatan mungkar itu bagaimana toh, Pak? Contohnya banyak sekali di lingkungan kita, yaitu mencuri, berbuat kejahatan, berbuat maksiat, mabuk-mabukan, ya toh, bertengkar dengan tetangga dan sebagainya. Pokoknya maksiat yang jelek-jelek itu, menyakiti orang lain, memfitnah, membakar, ya, membakar rumah orang, itu kan dosa. Jahat terhadap sesama, tidak boleh. Ya, paham ya? Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada, kalau tidak ada, nanti paham ya. Nah, di antara kita, di lingkungan kita tadi kan sudah Pak Guru sampaikan, kenapa di lingkungan kita banyak sekali anak yang durhaka dan kurang berbakti kepada kedua orang tua. Itu mungkin satu, kurangnya pendidikan yang cukup kepada mereka, kurangnya pemahaman, kurang bisa mencontoh, teladannya kurang. Nah, oleh sebab itu, mari kita dengan meneladani Luqmanul Hakim, kita nanti bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, Pak Guru akan membuat tugas. Silakan anak-anak kerjakan. Ini nanti sebagai sumber evaluasi Pak Guru untuk menilai anak-anak. Silakan juga para. Jadi ini Mas Zainal, silakan dikerjakan. Ini Mas, di kelompoknya berbagi. Nah, ini Mbak. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Nah, Pak Guru tunggu sampai 10 menit ya, Pak Guru tunggu, silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah, silakan anak-anak kumpulkan. Nanti akan Pak Guru nilai sebagai bahan evaluasi pemahaman anak-anak. Ya, terima kasih. Ini Mbak Farah. Ini Pak Guru akan nilai. Nah, alhamdulillah ini nilai kalian bagus-bagus. Ini terutama Mbak Farah ini nilainya 100, Mbak Sony 98, kemudian Mbak Lulu 95. Rata-rata sudah mencapai KKM. Alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti mudah-mudahan pelajaran hari ini semuanya bisa dipahami ya anak-anak, tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Sebelum kita lanjut untuk bercerita, kalian ada yang mau bertanya lagi tentang nasihat Luqman? Kalau sudah tidak ada, silakan mewakili dari kelompoknya masing-masing. Silakan yang pertama dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Farah, silakan untuk menceritakan pemahamannya tentang kisah keteladanan Luqman Hakim, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Silakan Mbak Farah. Nah, silakan kalian perhatikan Mbak Farah bercerita. Ayo semua pandangannya ke depan. Luqman menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan menasihati mereka tentang pendidikan akidah dan akhlak. Pendidikan tersebut menjadi bekal untuk mendapatkan tentang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat menasihati anaknya, Luqman memulai dengan panggilan yang halus, lembut dan panggilan yang menyentuh, yaitu wahai anakku.
ketika memberi nasihat sebaiknya tidak diawali dengan mukadimah yang menyeramkan dan tidak dengan ungkapan yang menyakitkan. Iya, sudah Mbak Farah. Terima kasih Mbak Farah. Ya, silakan duduk. Nah, demikian cerita Mbak Farah kita berhapus untuk Mbak Farah. Nah, demikian perwakilan cerita dari kelompok kalian. Mudah-mudahan dengan cerita tadi kalian juga lebih bisa memahami dan meneladani kisah beliau Luqman Hakim, nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Amin Allahumma. Pak Guru akhiri, Pak Guru akan menyimpulkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama yaitu satu, jangan musyrik, tidak boleh mensekutukan Allah. Dan yang kedua yaitu berbakti kepada dua orang tua, yaitu birrul walidain. Yang ketiga yaitu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi dalam bertindak kita harus berpikir dulu baik dan tidak. Kemudian yang keempat, menegakkan sholat 5 waktu dan bersabar, karena sholat itu imadun tiangnya agama yang harus dikerjakan setiap waktu. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyombongkan diri. Ya, perlu diingat sombong itu perbuatan setan. Demikian anak-anak kesimpulan pada materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan anak-anak bisa meneladani beliau Luqman Hakim dengan mengikuti nasihat-nasihat beliau kepada anaknya. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi anak hamba Allah yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Sebelum Pak Guru akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silakan Mbak Farah dipimpin untuk doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Farah. Mudah-mudahan dengan doa penutup tadi kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Pak Guru mohon maaf apabila dalam penyampaian materi hari ini banyak kekurangan, dan kalau ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diamalkan apa yang Pak Guru sampaikan hari ini. Jangan lupa teladani kisah beliau Luqman dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.